kurban itu hukumnya adalah wajib. Kemudian ada di kalangan para ulama yang juga berpendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah. Di antara yang berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib, di antaranya adalah Imam Malik, termasuk Imam Abu Hanifah. Kemudian yang berpendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Nah, kita lihat apa dasar atau yang menjadi alasan argumentasi yang disampaikan oleh para ulama yang menyebutkan bahwa kurban, yaitu pemotongan hewan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, sebulan yang akan datang insya Allah, dan pada hari-hari tasyrik, pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulqa'dah. Nah, di antara dasar argumentasi yang digunakan di kalangan para ulama yang mewajibkan adalah Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbik, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di kalangan para mufassirin terkait dengan perintah sholat dalam ayat ini dimaknai secara lebih spesifik itu adalah sholat Idul Adha. Maka sholat Idul Adha lah kalian, wanhar, lalu kemudian berkurbanlah. Nah, kemudian selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah yang juga menjadi dasar argumentasi dari kalangan para ulama yang mewajibkan kurban, itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang menjumpai dirinya dalam keluasan rezeki. Jadi dia dalam keluasan rezeki. Falam yudahi, lalu dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak mendekat ke tempat pelaksanaan sholat kami. Ini dipahami oleh ulama yang mewajibkan adanya larangan
orang-orang yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan rezeki, lalu kemudian dia tidak berkurban, maka Nabi menyebutkan fala yaqrabanna musallana, maka orang seperti ini tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya dimaknai ada bentuk ketidaksenangan, ada bentuk kebencian terhadap orang yang memiliki keluangan dan kelapangan rezeki, sementara dia tidak berkurban pada hari-hari di mana pelaksanaan kurban itu diberikan kesempatan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian bagi para ulama yang berpendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah mengatakan, umirtu bin nahar. Jadi aku diperintahkan untuk berkurban. Wa huwa sunnatul lakum, dan kurban itu bagi kami, bagi Rasul itu adalah wajib, tetapi bagi kalian umatnya adalah sunnah. Jadi dijelaskan dan disebutkan seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya jamaah yang berbahagia, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba alayya an-nahr. Kutiba alayya an-nahr, diwajibkan atas diriku untuk berkurban. Walaysa biwajibin alaikum, tetapi tidak wajib bagi kalian. Jadi ini yang menjadi dasar terkait dengan hukum pelaksanaan kurban. Nah, kemudian dari kedua pandangan hukum ini, lalu ada di kalangan para ulama yang kemudian menyebutkan bahwa untuk Nabi itu adalah sesuatu yang ditegaskan dalam sabdanya sendiri, kurban itu adalah wajib bagi beliau. Nah, kemudian bagi hamba-hambanya, bagi umat-umatnya, bagi kita sekalian, kurban itu menjadi statusnya wajib bagi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang wajada sa'atan. Jadi orang yang memiliki kelonggaran, orang yang memiliki keluasan harta, keluasan rezeki, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Artinya ketika dia berkurban itu sesuatu yang tidak memberatkan, maka para ulama menyebutkan yang wajib bagi umat akhir zaman ini untuk berkurban itu adalah yang memenuhi apa yang disebut dengan wajada sa'atan. Orang yang memiliki, orang yang menjumpai dirinya dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, maka wajib atas dirinya untuk berkurban. Nah, ini di antara pandangan yang diberikan oleh para ulama terkait dengan hukum mengenai kurban. Nah, kemudian adapun terkait dengan jenis jenis hewan kurban yang disyariatkan, yang pertama yang disepakati itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah domba.
Yang kedua adalah kambing. Yang ketiga adalah sapi. Dan yang keempat adalah onta. Terkait dengan kerbau, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kurban kerbau itu tidak masuk. Tapi Imam Syafi'i, demikian juga Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa kerbau itu sejenis dengan sapi. Sehingga yang namanya kerbau dia masuk dalam kategori sebagai hewan yang boleh untuk dikurban. Kalau di negeri ini, karena mayoritasnya menganut Imam Syafi'i, maka jarang kita menyaksikan. Ya. Tapi secara hukum itu boleh. Ya. Secara hukum adalah boleh. Jadi yang namanya kerbau, walaupun di negeri ini tidak begitu populer, tapi secara hukum dibolehkan. Nah, kemudian dilihat dari sisi jenisnya. Apakah jenis hewan itu dibatasi hanya jantan atau boleh dari jenis hewan betina? Nah, kemudian dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa hewan kurban itu tidak dibatasi hanya jenis jantan saja, tapi boleh jenis hewan dari jenis betina. Jadi baik jantan ataupun betina boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, hanya kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa larangan. Jadi ada beberapa larangan. Pertama, terkait dengan hewan. Jadi hewan yang dianjurkan, yang diprioritaskan itu adalah hewan kurban yang dari sisi usia cukup. Jadi usianya cukup, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kalau onta yang 5 tahun. Itu dari sisi usia. Kemudian dari sisi kondisi fisik yang sehat dan gemuk, itu yang diprioritaskan. Nah, ada larangan terkait dengan hewan kurban itu, dia memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh yang buta. Tidak boleh yang buta. Baik itu buta karena bawaan ataupun buta karena memang proses dalam perjalanannya sehingga hewan itu cacat. Jadi buta. Yang kedua, tidak boleh yang pincang. Jadi yang pincang itu tidak masuk dalam kategori yang, makanya jamaah yang berbahagia harus hati-hati. Harus hati-hati ketika menetapkan pilihan hewan kurban itu tidak boleh yang pincang. Nah, termasuk di dalamnya tidak boleh yang sakit. Jadi kalau dalam keadaan sakit, itu juga tidak memenuhi syarat. Harus sehat. Hewannya harus sehat. Nah, kemudian tidak boleh yang sangat kurus. Sangat kurus itu digambarkan oleh Nabi dalam sabdanya,
seolah-olah sudah tidak punya lemak. Ya. Jadi melihatnya saja kasihan. Sudah kelihatan seperti kalau kambing mungkin hanya tulang yang terbungkus dengan kulit. Nah, jenis yang seperti itu termasuk tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang yang akan berkurban. Jadi kalau tadi itu kaitannya dengan hewan kurbannya ada sejumlah larangan, termasuk di dalamnya ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi sohibul uduhiyah, yang menjadi pemilik hajat untuk berkurban, maka larangannya adalah ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong sesuatu yang ada dalam dirinya. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kumis, jenggot, termasuk hal-hal yang ada dalam diri kita, bulu-bulu yang lain, bulu ketek dan seterusnya. Termasuk kuku kaki, kuku tangan, itu dilarang untuk dipotong pada saat masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau mau motong, potonglah sebelumnya. Jadi dilarang. Nabi melarang untuk memotong sesuatu yang ada dalam diri kita ketika kita memiliki azam, niat untuk berkurban. Walaupun hewan kurbannya belum dibeli, walaupun hewan kurbannya masih diusahakan, tapi niatnya sudah ada, maka sohibul uduhiyah dilarang dengan sejumlah larangan tadi. Lalu kapan diizinkan untuk bisa memotongnya? Para ulama menyebutkan pada saat dia memotong hewan kurbannya, sekaligus disunnahkan untuk memotong kukunya, motong rambutnya, motong kumisnya dan seterusnya, membersihkan apa yang ada dalam dirinya. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari bentuk yang dinilai sebagai kurban. Jadi ada juga yang memaknai jamaah yang berbahagia. Gimana kalau kita tidak berniat untuk atau tidak memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi kemudian kita menahan itu? Tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Jadi kalau misalnya kita tidak berniat untuk kurban, maka tidak ada sunnahnya untuk tidak memotong. Bahkan setiap hari Kamis sampai hari Jumat itu disunnahkan untuk kita khamsun minal fitrah. Ada 5 bagian dalam tubuh kita yang di setiap pekan itu disunnahkan untuk dipotong atau dicabut. Di antaranya kuku, termasuk di dalamnya menggunting atau mencukur kumis, membersihkan bulu ketek, menggunting kuku kaki, itu juga termasuk di antara hal yang disunnahkan untuk kita bersihkan di setiap pekan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan ini kita berikan kesempatan, mungkin ada hal yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan terkait dengan fiqhul uduhiyah. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi syiar yang sangat masyhur di negeri-negeri muslim terkait dengan pelaksanaan kurban di setiap hari raya Idul Kurban,
sampai hari-hari tasyrik. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi, ada waktu untuk bisa kita diskusikan. Disilakan. Mangga Pak Haji. Ya. Ya. Baik. Yang pertama, secara umum baik kambing ataupun sapi, dua-duanya afdol. Dua-duanya afdol. Kalau seekor kambing untuk 1 orang, kalau seekor sapi untuk 7 orang, kalau seekor domba boleh sampai 10 orang. Maaf, onta. Seekor onta itu bisa sampai 10 orang. Jadi kambing domba 1 orang, kemudian sapi atau kerbau itu 7 orang, kemudian onta itu bisa berkongsi sampai 10 orang. Itu dilihat dari sisi jumlah personalnya yang bisa terlibat dalam pelaksanaan kurban. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dilihat dari sisi afdol. Kalau kita lihat kambing atau domba itu bisa dikurban oleh seorang kepala keluarga dan mengikut sertakan seluruh keluarganya. Boleh. Seekor kambing misalnya atau seekor domba dikurban oleh seorang ayah. Nah, kemudian ayah ini mengikut sertakan istrinya berapa? Mulai dari 1 sampai 4 boleh diikut sertakan, anaknya semuanya boleh diikut sertakan dengan 1 ekor kambing, ya, 1 ekor kambing. Jadi boleh, secara hukum boleh. Nah, kemudian, ya, kalau sapi, ya, kalau sapi batasnya itu memang dia bisa berkongsi 7 orang, walaupun dengan orang yang berbeda, tapi tidak mengikutkan keluarga. Jadi tidak mengikutkan keluarga, hanya personalnya. Ya. Itu untuk sapi atau kerbau. Termasuk di dalamnya adalah onta. Ya. Jadi boleh berkongsi, boleh. Jadi misalnya 7 orang kumpul, ya kan? Untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing itu boleh. 1 ekor sapi, kerbau, ya, itu boleh. Nah, tapi tidak membawa keluarga. Tidak membawa keluarga, hanya membawa dirinya masing-masing. Nah, itu keistimewaannya kurban kambing atau domba. Sebab dia bisa mengikut sertakan semua keluarga. Nah, kemudian dilihat dari sisi praktek yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sepanjang hidupnya itu kurbannya selalu domba atau kambing. Nabi tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Nabi berkurban sapi. Enggak. Jadi kurban yang dilakukan oleh Nabi itu adalah kambing atau domba. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, mana yang lebih memiliki nilai keafdolan, maka domba atau kambing.
domba atau kambing. Meskipun tadi secara umum kita sampaikan bahwa baik domba ataupun sapi, dua-duanya itu adalah kategori hewan yang direkomendasikan baik dalam ayat ataupun dalam hadis. Jadi kalau misalnya kita ingin berkongsi untuk berkurban sapi, itu adalah sesuatu yang memenuhi syarat. Kalau kita mau sendiri, ya. Kalau yang namanya kambing itu tidak boleh melibatkan orang di luar keluarga, harus internal keluarga, ya. Harus internal keluarga. Bagaimana kalau keluarga misalnya, ya, ibu kita, bapak kita sudah meninggal, boleh dilibatkan? Boleh. Dia merupakan bagian dari keluarga kita. Bagaimana kalau sekiranya bapak ibu kita, ya, kita mau kurban untuk sendirinya, boleh. Tidak ada yang mempersoalkan di kalangan para ulama, boleh hukumnya. Jadi tidak masalah. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya kurban itu boleh diikutkan baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dari sisi hukum boleh. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Jelas ya, Pak? Jelas ya. Baik. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ini merupakan sebuah penyegaran dalam konteks menghadapi bulan depan. Insya Allah kita akan memasuki hari raya Idul Adha, termasuk di dalamnya seiring dengan itu adalah kewajiban atau ada iringan hukum yang terkait dengan kurban, ya. Nah, sekali lagi bahwa berkurban ini adalah sebuah ibadah yang syariatnya sangat kuat sejak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan kurban ini sesuatu yang sangat dimuliakan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita semua bisa melaksanakan kurban pada tahun ini. Setidaknya kita menanamkan satu niat yang kuat, mudah-mudahan kita bisa ikut untuk menyemarakkan syiar kurban di tempat kita masing-masing. Bahkan para ulama menyebutkan yang namanya hewan kurban itu tidak hanya sekedar boleh untuk dipotong di tempat kita, tapi boleh dikirim ke tempat lain. Apakah dalam bentuk hewan atau dalam bentuk pembelian hewan kurban. Jadi kalau misalnya kita ingin memotong, ya, saya ingin memotong di mana? Di kampung halaman, ya kan? Maka boleh kita ngirim ke sana, kita tanya misalnya, ya, terkait dengan harga hewan di sana, misalnya kambing berapa atau sapi berapa. Kita bisa memotong hewan kurban kita di tempat yang kita inginkan. Saya mau motong kambingnya atau motong kurbannya di Palestina, boleh. Boleh dikirim ke Palestina. Sekarang ini ada kawan yang ada di Palestina, itu bisa. Kemarin kami dan keluarga motongnya di Mauritania. Karena ada murid saya yang sekolah di Mauritania. Rupanya domba di sana, onta di sana lebih murah daripada di Arab. Ya. Jadi motongnya di sana. Karena ada anak saya yang sekolah di Maroko, tahun sebelumnya juga korbannya di Maroko. Ya. Jadi ada murid saya di
Mauritania, ada anak saya yang sekolah di Maroko. Jadi tahun kemarin korban di Mauritania, tahun sebelumnya korban di Maroko. Jadi sekarang ini jamaah yang berbahagia, kita bisa lebih mudah untuk bisa berkurban. Mau kita berkurban di mana, wasilahnya lebih memudahkan. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.